Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua mau bahas tentang jalur entrepreneurship. Siapa dari elu yang excited banget terkait dengan entrepreneurship? Kita di lingkungan itu memang hype banget dibahas tentang nama entrepreneurship. Di sekitar, baik itu di media, di pendidikan, terus juga banyak banget course yang mengajarkan dan mengarahkan, termasuk juga pemerintah mengarahkan untuk kita membangun yang namanya entrepreneurship atau pengusaha, menciptakan sekian pengusaha di Indonesia untuk bisa jadi negara yang naik kelas katanya. Nah, tapi di video kali ini gue mau bahas tentang sisi gelapnya atau dark side-nya lu ketika memilih jalur entrepreneurship. Teman-teman tahu atlet nggak? Ini sebenarnya mirip ya dengan jalur lu mau jadi atlet. Kalau yang gue cari tahu, ketika lu mau menjadi atlet itu kan butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa banget. Jadi lu di usia yang cukup dini, lu punya talent dan lu lolos ya, masuk pelatnas, dan akhirnya ini kan lu harus memilih nih. Ya, kalau dari info yang gue dapet dan gue explore ya, lu mesti memilih antara mau latihan atau mau sekolah nih. Dan buat mereka, sebagian besar akhirnya memutuskan untuk menjadi atlet full dan akhirnya latihan. Sehingga dari pagi latihan, siang latihan, sore, bahkan menjelang malam latihan. Hal aspek pendidikannya akhirnya jadi nomor sekian, nggak dilanjutkan pendidikan formalnya. Nah, ini kan sebuah pengorbanan gitu kan. Nah, kemudian akhirnya berlatih sedemikian rupa bertahun-tahun. Apakah ini pasti jadi atlet yang sukses, yang berhasil? Ternyata enggak. Ada sekian persen yang akhirnya kita sebut gagal gitu. Nah, ini juga mirip seperti di entrepreneurship. Banyak banget yang masuk ke entrepreneurship berharap sukses, tapi dalam prosesnya ini banyak yang gugur. Mereka udah mengorbankan waktu, modal, energi, bahkan mungkin di usia-usia yang produktif dan akhirnya menuju waktu yang non produktif, dan terbukti di akhirnya menemukan dirinya fail, nggak mencapai apa yang diharapkan. Nah, kalau kondisinya kayak atlet ataupun kayak entrepreneur seperti ini gimana? Lu udah mengorbankan semuanya, waktu, lu udah mengorbankan modal, lu udah mengorbankan semuanya, akhirnya nggak jadi nih. Be nothing gitu loh. Lu nggak meraih apapun, di ujung perjalanan dengan kondisi yang ada, lu gagal. Financial yang nggak dapet, pencapaian reputasi nggak dapet, kemudian apa yang jadi impian lu nggak dapet. Yang tersisa adalah cibiran orang, yang tersisa adalah omongan-omongan orang yang negatif. Misalkan, tuh kan udah gue bilang lu jadi PNS aja, tuh kan udah gue bilang lu sekolah yang benar, tuh kan udah gue bilang gak usah lah sok entrepreneurship. Di lingkungan keluarga kita tuh gak ada yang namanya pengusaha, semuanya tuh jadi profesional atau jadi profesi tertentu. Nah, ini akan terjadi. Dan ini akhirnya kita mengorbankan sebagian besar hidup kita untuk udah gagal gitu aja. Ini gimana? So, ini yang menjadi sebuah hal yang gue pengen sampaikan. Dark side-nya menjadi seorang entrepreneur. Jangan lu hanya memperhitungkan bahwa, wah, gue harus berjuang, bekerja keras, kalau gagal, bangun lagi, kerja lagi. Nggak kayak gitu. Ada persentase yang tidak diangkat, karena ceritanya nggak menarik, adalah failure story, orang-orang yang gagal, orang-orang yang tersisihkan, yang tidak mencapai puncak, yang tidak dinotis, yang diabaikan oleh media dan oleh dunia. Itulah kita mesti hati-hati dari awal banget ketika kita memilih jalur ini, jalur entrepreneurship. Ini sebagai warning buat semuanya yang nonton video dan menemukan video ini. Kalau memilih jalur entrepreneurship, ini resiko yang lu harus tahu dan lu harus siap. Kalau di ujung akhir perjuangan lu ternyata nothing, lu jadi nggak apa-apa, uang nggak dapet, popularitas nggak dapet, network nggak ada, dan semuanya nothing, bener-bener nothing. Lu ready nggak? Lu siap nggak? Itu resiko yang harus lu bisa siapkan sejak awal ketika melangkah, bahwa ada loh kemungkinan untuk bisa resikonya seperti itu. Lu nggak dapet apapun, dicibir dan sebagainya, dan di ujung perjalanan mungkin aja lu udah nggak produktif lagi, udah nggak sanggup, dan lu harus hidup kebergantungan dengan orang lain, dan ini ada sebuah resiko yang besar. Jadi siap-siap, kalau lu mau jadi entrepreneur, lu mesti tahu akan hal ini. Jadi kalau memang lu nggak siap, mungkin lu bisa ambil jalur lain, bukan sebagai entrepreneur, bukan sebagai pengusaha.
Itu dari gua, semoga hal ini menjadi informasi buat lu semua yang mau jadi entrepreneur.